Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ismi. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang aktivitas aku setelah berbuka puasa. Tadi kita udah nyiapin takjil, kemudian sholat maghrib, lalu makan nasi. Nah, sekarang bagian untuk beres-beres. Dan ini tadi Khalid main beras warna, jadi masih berantakan. Waktunya aku beresin karena Khalidnya udah selesai bermainnya. Lanjut di beberes selanjutnya, aku beresin meja makan bekas tadi kita buka puasa berantakan banget ya. Lalu aku lap aja pakai lap kering, nggak pakai lap basah karena ini bahannya dari meja kayu, jadi kalau pakai lap basah keseringan takutnya nanti malah merusak mejanya. Di sini ketika aku beres-beres ada beberapa yang aku masukin kulkas, ada juga yang masih aku taruh aja di meja karena nanti biasanya setelah sholat tarawih ada yang ngemil-ngemil. Seperti kolak aku taruh di kulkas supaya masih tetap dingin dan awet. Kemudian untuk gorengan aku taruh aja di atas meja, nanti juga sekiranya akan habis. Dan ada rujak buah jambu merah gitu, dapat dari tetangga, dikasih ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau aku orang Jawa bilangnya lotis ya, lotis, jadi dia pakai bumbu gula Jawa dikasih cabe. Ini yang hobi makan rujak buah ini adalah suamiku sebenarnya. Kalau aku sendiri sih nggak begitu, cuma ya kalau misalnya ada ya aku ikut makan, ikut nimbrung. Dan untuk gelas-gelas atau piring-piring yang sekiranya sudah nggak dipakai, kayak gelas bekas susu, ini aku angkut aja ke dapur utama, lalu aku mau bersihin sekalian mumpung masih ada waktu. Yang makanan masih ada di meja, lanjut tutup. Karena lantainya kotor sekali, jadi aku lanjut dulu untuk nyapu di bagian belakang aja, hanya dari dapur sampai ruang makan sampai ke dapur yang di belakang. Jadi untuk ruang tamu nggak aku sapu karena udah terlalu malam dan aku merasa belum perlu untuk nyapu ruang tamu. Ini anak-anak sudah berangkat tarawih ya teman-teman, jadi Khalid pun juga ikut tarawih bersama dengan kakaknya dan suami. Dengan begini, alhamdulillah beres-beresnya bisa lebih khusyuk ya. Alhamdulillah. Dan ini setelah aku tarawih, aku ingat kalau aku masih punya telur asin yang masih mentah. Jadi ini aku rebus, ada 5 butir telur yang aku rebus, masih ada sisa 5, masih aku sisain untuk hari-hari ke depan. Nah ini aku bersihin dulu sampai bersih pasir-pasir atau tanahnya itu ya. Untuk telur asinnya sendiri aku dapat dari uyut aku, dari ibunya mertua. Jadi ini khas buatan beliau sendiri, rumahan gitu. Beliau memang kebetulan jualan telur asin. Ini aku saring dulu untuk airnya supaya nggak masuk ke saluran pembuangan air. Untuk pasirnya aku buang aja ke tempat sampah langsung. Di sini aku sangat hati-hati supaya lubang airnya itu enggak mampet ya teman-teman. Jadi kalau yang kotor-kotor banget sekiranya dia susah untuk tertampung, aku saring dulu lalu aku langsung buang aja ke tempat sampah. Seperti ini tanah-tanah bekas telur asin, lalu ada minyak-minyak gitu, kita di rumah buangnya ke tempat sampah langsung supaya menghindar mampet aja sih teman-teman. Nanti kalau udah mampet nanti bakalan repot banget itu ngebersihinnya.
Kemudian di sini anak-anak alhamdulillah sudah selesai tarawih, sudah pulang. Ini aku lanjut untuk bermain bahan materi yang tadi sore udah kita siapkan bareng-bareng. Nah, ini mulai menata baloknya atau blok masing-masing sesuai dengan angka yang tertera. Jadi kalau ada angka 1 maka ditaruhnya bloknya 1, kalau ada angka 2 bloknya 2, dan seterusnya nanti akan terbentuk suatu menara. Ini Khalid suka alhamdulillah, dan Mas Gani pun juga ikut-ikutan untuk menyusun menara blok ini. Sebagai awalan, tadi aku bilang Khalid seperti ini. Ayo Khalid, ini ibu punya blok, kemudian kita bikin menara yuk. Kita bikin menara sesuai yang ada lantainya. Mau Khalid mau lantai berapa? 1, kita cari angka 1. Kemudian Khalid mau ada lantai berapa? 3, kita bikin lantainya 3. Terus kalau dia udah agak berhenti gitu, tetangganya belum dibikin nih tetangga menara, yuk kita bikin tetangganya, kasihan kalau kita tetangganya belum, kan kasihan nanti nggak punya menara gitu. Jadi alhamdulillah dia pun ikut reaktif ikut spontan untuk ngikut membuat suatu menara. Wah, udah jadi yang 7-nya. Menara punya lantai 7 udah selesai. Mas Gani kurang ya? Coba cari satu lagi. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, kurang 1. Kita coba cari satu lantai lagi buat Mas Gani. Ayo. Apa itu? Coba dihitung lagi. Iya. Itu jadi 9. Ini ya. Wah, siapa yang paling tinggi, Nak? Mas Gani. Ya. Mas Gani yang angka 8 nih paling tinggi ya. Siapa yang paling rendah? Siapa yang paling rendah? Oh, biar sama. Dan setelah beberapa saat kemudian, anak-anak udah mulai agak bosan, fokusnya sudah terdistrak. Jadi mereka justru bikin panjang-panjangan menara. Dan akhirnya awut-awutan boloknya. Ya, begitulah. Nggak apa-apa, ini namanya proses belajar. Jadi ini pun dirancang untuk bermain sambil belajar. Kemudian ini untuk lembar kerja yang kedua, lembar aktivitas yang kedua, ini yang pasang-pasang dot stiker. Hanya saja sepertinya anak-anak belum nggak begitu tertarik dengan kegiatan ini. Mungkin karena mereka tadi udah main blok, kemudian mereka lebih cenderung ingin main blok. Dan untuk aktivitas yang selanjutnya, ini aku ngajarin ngaji untuk Gani. Semoga aja aku nggak salah ya, karena ini dia baru aja naik ke jilid 3 per hari ini. Jadi ini adalah halaman pertama. Kayaknya ini lebih ke arah tasjid, kemudian harus didengungkan. Semoga aja aku nggak salah. Ini jadi aku contohin dulu, baru kemudian Gani nanti mengikutin. Ada, jangan lupa nih tasjid berarti ada 2 hurufnya. Mayas mauna. Innahu bihim summa taba al-jannatu minal jinnati wala takunanna. Nggak, ulangi. Wala takunanna. Mana takum? Wala takunanna. Tasjid. Sadaka ulangi Aziz. Sekarang hafalan.
Alhamdulillah untuk ngaji jilid dan hafalannya sudah. Jadi ini acaranya aktivitas bebas, serah anak-anak mau apa. Dan ini ternyata Gani ingin menginventarisir apa ya istilahnya, mencatat jumlah warna senjatanya. Senjata dia bikin pistol-pistolan gitu dari blok, dan dia ingin mencatat berapa sih sebenarnya jumlah warna hijaunya, ungunya, kuningnya, dan pink. Dia akan catat di buku dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau ini aktivitas Khalid sedang membuat pesawat yang dibuat dari blok. Dia katanya sih membuat pesawat, tapi hanya saja kok sayapnya masih terlalu kecil untuk ukuran pesawat yang lumayan panjang. Hanya saja aku tetap mengapresiasi dengan karyanya. Tadinya aku pasang di meja. Boleh lihat Panjangnya bisa terbang pakai sayapnya ini. kuat nggak sayapnya ngangkat? Dan kalau kita lihat Mas Gani masih anteng dengan hitungannya untuk masing-masing warna blok. Lanjut sambil aku nunggu anak-anak. Ini alhamdulillah telurnya udah hampir mateng. Aku bolak-balik dulu sebentar, kemudian sudah bisa diangkat. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya cerita dari aku. Semoga aja ada manfaatnya. Dan mohon berkenan jika ada manfaatnya, teman-teman bisa like, share, komen, dan subscribe untuk channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.